kelihatan lidah. Nah, ini penandanya kan di sini, kita majukan dulu satu. Sini. Maju dulu satu ya. Nggak masalah, ini nabrak satu, pinjem satu, nggak masalah ya. Nih, buat satu seperti ini. Ini belum ngelis ya, ini tidak ngelis. Nih kan, atasnya persis di atasnya sini motif. Ini belum ngelis. Sekarang ini sudah selesai ya, sudah selesai. Sekarang diselip dulu di sini ya, selipkan dulu. Ini tanda udah selesai, selipkan dulu. Tidak usah putus benang. Kita langsung buat untuk proses lidahnya. Lidahnya tidak dimulai dari selip ini, tapi di samping sini. Kan tadi hitungannya di sini ya. Tidak usah buat pondasi. Seperti biasa kan kita buat pondasi ya. Tidak usah buat pondasi, langsung saja. Ini dibalik. Ya, tidak usah buat pondasi. Ini untuk proses ngelis. Kita ambil satu serat saja. Ini ya, mata pertama di sini. Ini kan mata selip ya, sampingnya hakpen ini mata selip. Jadi kita mulai diisinya di sini. Ya, sini ya. Yang ini. Kita ambilnya satu serat saja. Kita ambil satu serat depan saja. Karena supaya dia nekuk, sama seperti proses alas ini ya, supaya dia bisa tertekuk ya. Tidak usah buat pondasi supaya rapi, bagian pinggirnya rapi. Oh, masih menggunakan HP nomor 5 karena helai benangnya besar ini. Nggak apa-apa ya. Nih, buat SC full tapi ambil serat depan. Ini kan arahnya bolak-balik ya, nggak masalah kita mau ambil dari sini ataupun dari mana, nanti kita prosesnya kan bolak-balik. Jadi kalau dilihat dari depan, dia awalannya SC yang belakang, SC nampak belakang, tidak masalah karena berhentinya di sini ya. Tuh kan seperti ini, hasilnya bisa nekuk ke arah dalam. Ini dilanjutkan full tusuk silang, ambil serat depan saja, lanjutkan sampai di penanda. Ini ya, sudah sampai di penanda. Nah, udah selesai. Balik. Tidak usah buat pondasi. Ya, karena tidak pakai pondasi, jadi agak kesulitan untuk ambil yang pertama. Jadi ini dilebarkan dulu, nggak apa-apa. Nih, ambil yang pertama ya, jangan dilewatin. Sekarang ambil penuh serat. Nih, lalu udah masuk ya hakpennya. Ini ditarik supaya lubangnya ini tidak longgar. Nah, seperti itu ya. Nih, lanjutkan semuanya full tusuk silang. Ini nanti lebarnya kurang lebihnya, tadi kan alas itu kan 8 putaran ya. Nanti ada bagian untuk resleting, jadi kita kurangin 1. Jadi ini nanti 7 baris lebarnya. Untuk lidahnya 7 baris ya. Ini lakukan seperti ini, tidak usah beri pondasi ya. Nanti sudah sampai di sini, jangan buat pondasi lalu dibalik. Seperti itu, bolak-balik sampai 7 baris. Lakukan hal yang sama untuk sisi lidah satunya lagi. Cara sama, tapi ingat ya, ini kan awalan kita ambil SC yang bagian belakang. Ini arah dalam. Awalan mulainya kan dari arah dalam ya. Ini kan dalam nih ya, ini yang luar. Jadi untuk yang ini ambilnya awalan juga harus arah dalam seperti ini. Mulai di sini nanti, mulai kita ngerajut, bukan dari arah luar. Supaya nanti hasilnya sama nih ya, hasil
polanya sama. Seperti itu ya. Ini akan saya lanjutkan dulu untuk pembuatan lidahnya. Begini hasilnya ya Bunda ya. Ini 7 baris depan belakang sudah selesai. Ini kalau tadi perhitungannya betul ya, ini pasti bisa lurus. Nih bisa lurus dan sejajar seperti ini, tidak menceng ya. Tuh seperti itu ya, bisa lurus. Nah udah jadi selesai. Ini ujungnya selesai, buat satu rantai putus ya, seperti biasa saja. Ini dibiarkan seperti ini, nggak masalah, nanti tertutup. Nanti saat proses foring ini dimasukkan, tidak perlu diselip-selipkan, nggak apa-apa. Ini sudah selesai seperti ini. Saatnya ngelis ya. Ini kan masih ada tertinggal satu mata ya. Nih nampak ya, ini ada tertinggal satu mata rantai, bisa diambil untuk proses ngelis. Untuk proses ngelis supaya hasilnya tidak tidak kendor bagian atas, saya pindah ke hakpen nomor 4. 4 itu setara 2,5 mili. Nah ini kan mulainya ya, boleh dari mana saja. Bunda silahkan ambil pinggir, boleh, nggak masalah ya. Saya ambil pinggir saja supaya nggak nampak ya. Ini buat simpul dulu, simpul awal ya. Kita buat list tusuk silang full. Saya ambil dari pinggir ya. Oh iya, sebelumnya siapkan dulu ring. Saya pakai ring kecil saja karena ini hanya untuk cadangan ya, jaga-jaga barangkali nanti suatu saat perlu memakai tali panjang, tali selempang. Ini jaga-jaga saja, ini nanti posisinya akan tersembunyi di dalam ya. Jadi saya pakai ring kecil saja supaya dia bisa ngumpet, supaya tidak terlihat. Ini seperti ini. Ini udah buat simpul. Saya ambil di pinggir seperti ini ya, di pinggir. Ini langsung masuk aja di mana saja ya, terserah ya. Ini saya ambil di tengah, terserah mau di mana saja mulainya. Mulai ambil buat SC nya full ya, ambil semua penuh serat, ambil penuh serat, isi lagi sampingnya. Meskipun memakai nomor 4 jangan diketat-ketatkan ya rajutannya ya, karena ini dari nomor 5 ke pindah nomor 4 biasa saja merajunya, juga jangan terlalu kendor, jangan terlalu ketat. Jadi tidak boleh nanti hasilnya mengecil di bagian atas ya, tidak boleh, karena ini nanti dibikin WB ya, jadi tidak boleh mengecil. Ukurannya biasa saja. Ini pakai pindah nomor 4 supaya menjaga kerapian bagian atas, tidak boleh nampak kendor. Untuk mengunci ya, untuk mengunci bagian atas supaya rapi. Ini nanti sampai 3 yang terakhir, 3 sebelum lidah, kita sematkan ringnya. Ini ya, ini 3 sebelum lidah. Ini lidah di sini, jadi 1 2 3. Ini maju lagi 2, 1 2. Nah, sematkan ringnya, siapkan ringnya seperti ini ya, ke arah dalam. Nih masuk ke rantai. Ini karena posisinya akan saya masukkan ke arah dalam, makanya dia ada di belakang, bukan di depan sini ya, bukan di depan tapi di belakang, karena posisinya mau saya sembunyikan. Jika Bunda ingin nampak di depan nggak apa-apa, boleh juga. Ini saya masukkan ke arah dalam, jadi posisi ringnya di belakang seperti ini ya. Ketatkan di bagian ring sini ya, supaya dia
nggak kendor, nanti rapi ya. 1, 2, 3. Nah kan, dia ngumpet di dalam. Saat dipakai nanti boleh diberdirikan seperti ini, tidak terpakai turunkan. Seperti itu ya. Nah, ini kan ada sisa mata ya, milik lidah ini ya. Ini ya budaya, tadi kan ambilnya hanya 1 serat. Ya, jadi ada nampak sisa 1 nih. Ya kan? Nah, ini kita ambil di sini, masukkan ke sini. Ini seperti ini ya hasilnya. Nanti lidahnya dia akan turun ke bawah karena dia terisi oleh atasnya, mata di atasnya ini terisi, jadi lidahnya dia akan turun ke bawah posisinya. Ini seperti ini, lanjutkan ya. Nah seperti ini kan hasilnya, yang listnya bisa berdiri, yang lidahnya dia turun ke bawah. Nih dia terpaksa ke bawah, jadi tidak lurus seperti ini. Nanti kalau dibikin lurus nanti listnya akan jatuh, jadi di listnya diberdirikan, lidahnya terpaksa harus diturunkan. Seperti ini ya hasilnya ya. Teruskan berkeliling. Nah ini saat bertemu list, bertemu apa ini, slip, ini kan terakhir di sini ya, terakhir di sini, nanti ketemu slip, masuk saja di slipnya sini, tidak masalah ya. Teruskan, lanjutkan berkeliling sampai di sini, nanti sampai bertemu di awalan. Ini penanda awalan, ekornya di sini, seperti itu ya. Ini akan saya lanjutkan dulu. Ini sudah sampai di awalan lagi ya, ini ya, nampak ya, ini awalannya. Nah sekarang saya akan buat listnya, list lekuk-lekuk supaya menahan bagian atasnya, karena ini listnya hanya 1 baris bagian atas, supaya menahan, supaya di atasnya itu nampak terkesan tebal ya, supaya cantik. Ini selesai di sini, selesai di awalan. Buat slip dulu, kita buat variasi list lekuk, tusuk silang mundur seperti ini. Buat pondasi 1 ini ya, lalu masukkannya ke arah kanan, bukan ke kiri ya, jalannya mundur, masuk ke sini ya. Ini mata pertama ya, sebelah kanan, masuk, ambil benang, keluarkan. Nah hasilnya menyilang seperti itu, ambil, keluarkan keduanya, buat 1 rantai ya, lewatin 1, ini tidak diisi, lewatin, masuk sampingnya, sama seperti tadi, ambil, keluarkan, tuh hasilnya menyilang ya, keluarkan. Ulangi lagi, buat 1 rantai, buat rantai satunya kecil saja, lewatin 1, masuk yang ya, lewatin 1, masuk yang kedua. Rantai 1 lagi, lewatin 1 lagi, masuk yang kedua. Ini lanjutkan, teruskan seperti ini sampai bertemu di awalan lagi ya. Ini kan, ini jadinya lekuk-lekuk cantik seperti ini ya. Jadi terkesan tebal di bagian atas supaya mengikat bagian atasnya, jadi tidak apa ya, tuh seperti itu ya, tidak keluar begitu. Jadi supaya rapi, supaya dia tebal di atasnya, supaya menahan ya. Seperti ini, lanjutkan berkeliling sampai bertemu di awalan lagi. Sudah selesai prosesnya ya.
Ini alhamdulillah udah selesai. Ini awalan di sini pas, kebetulan pas ya. Ini akhiran di sini sisa 1. Alhamdulillah kebetulan pas. Milik Bunda misalkan tidak pas, sisa 2 atau bahkan mungkin persis nggak ada sisa, nggak masalah. Ini makanya letakkan di pinggir, nggak masalah, bisa diakal-akalin ya, nggak apa-apa ya. Ini helaian ketatkannya, kecilkan supaya rapi, tidak nampak lubang besar. Udah selesai. Buat 1 rantai, putus, dibakar. Nah, ini benar-benar ketatkan ya. Ini akhirannya. Sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Nah, untuk pemasangan ringnya seperti ini ya, sebelah sana dan sebelah sini. Jadi tidak bisa dua-duanya di sini ya, karena ini modelnya nanti akan ditekuk. Jadi tidak bisa proses lidah, proses kupingnya di sini, karena ini nanti proses tekukan. Jadi nggak bisa letak di tengah. Udah selesai. Alhamdulillah proses pembuatan badan tasnya sudah selesai. Nah, sekarang saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk proses pemotongan busa ati untuk supaya dia bisa berdiri ya. Nih. Langkah-langkahnya untuk proses pengukuran ya. Ini ngukurnya dari lidah, bukan dari paling atas ya. Atas ini kan tidak pakai busa ati, jadi proses penghitungannya mulai dari ini ya, di bawah sini, mulai dari lidah ini ya. Ini mulai 0 di sini ya, nampak ya. Nih mulai 0-nya di lidah, di bawah lidah boleh seperti ini. Ini melingkar ya, dirapikan dulu. Nanti untuk busa atinya boleh dilebihkan, jadi kalau kurang nggak apa-apa, nanti bisa digunting. Jangan sampai kalau lebih nggak apa-apa, bisa digunting, jangan sampai kurang. Ini seperti ini prosesnya, melingkar. Boleh dilebihkan, sedikit, lebihkan 1 cm atau setengah cm ya. Ini seperti ini. Nah, ini saya dapatkan ukuran 42. Saya dapat ukuran 42. Nah, nanti busa atinya potong 42 cm. Lalu lebarnya dipaskan saja, tidak seperti jahit furing. Untuk ukuran lebarnya Bunda ukur ukuran pasnya si tasnya ini, kanan ke kiri berapa. Ini milik saya 30 cm persis. Nih 30 cm persis. Jadi nanti Bunda potong busa atinya, tadi panjangnya 42 ya, tadi ya 42, lebar 30. Dah potong dulu persegi panjang ya. Setelah potong persegi panjang, ditekuk jadi 2. Ini seperti ini ya. Nih tekuk jadi 2 seperti ini ya. Ini tadinya kan persegi panjang ya, persegi panjang, tekuk jadi 2. Nih tekuk jadi 2, lalu dipotong. Lebar alas 7 cm ya, lebar alas 7 cm. Ininya dipotong hanya 6 cm. Ini dipotongnya hanya 6 cm karena
7 cm itu kan proses posisi rajutan di luar ya. Rajutan di dalam pasti volumenya lebih kecil. Bisa dipahami ya. Jadi dikurangin 1 cm. Seperti ini 6 cm. Alas ukuran 7 cm, pemotongan proses kotak ini 6 cm. 6 cm, maka ininya harus 3 cm. 6 ini bagi 2 ya, 6 bagi 2 3 cm. Jadi 3 cm, 6 cm, 3 cm. Seperti itu ya. Ini panjangnya ini harus sama dengan panjangnya alas. Ini 23 cm. Nih ya, pas ya. Ini pun juga 23 cm. Bisa dipahami ya Bunda ya. Jadi ukur panjangnya berkeliling tadi tasnya, lalu ukur lebarnya, ukur lebar pas. Lebarnya ngepas ya, tidak dilebihkan. Nah, setelah itu proses selanjutnya ukur tadi alasnya 7 cm, tapi ini di sininya 6 cm, 3 cm. Nah, sudah selesai seperti itu. Nih, sekarang tukuk menjadi 2. Lalu dicobakan dulu ke tasnya. Ini sebelum proses selanjutnya ya. Nih, dimasukkan dulu ke dalam tasnya. Dipas-paskan dulu posisinya. Sayang. Ini pastikan dia ada di bagian bawah ya. Busa hatinya tidak menggantung, harus pas persis di bagian bawah. Nah, ini busa hatinya pas di bagian bawah lidah. Ini artinya pemasangan busa hati sudah tepat ya, sudah pas. Seperti ini ya. Ini harus ada di bawah lidah. Nanti proses selanjutnya akan saya jelaskan lagi ya. Ini dilepas dulu karena kita belum jahit kupingannya. Jadi ini busa hati dilepas dulu untuk proses bikin kuping dulu, bikin tali jinjingnya ya. Ini proses untuk badan sudah selesai. Alas itu tidak diberi busa hati ya, nanti busa hatinya sudah include dengan badan ini semua ini. Seperti ini sisihkan dulu. Sekarang selanjutnya kita akan buat untuk tali jinjingnya.